Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Isafira. Nama saya Citra Fitri Ramadhani. Di sini kami akan mereview tentang mata kuliah manajemen kompensasi. Enjoy the video. Manajemen kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi itu memiliki 3 arti dalam 3 bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, yaitu sesuatu yang mengimbangi, mengganti kerugian atau mengejar sesuatu yang lain. Dalam bahasa Cina, Dayu, yaitu bagaimana Anda diperlakukan seperti gaji, kesempatan pelatihan, dan sebagainya. Dan yang terakhir dalam bahasa Jepang, yaitu Kyoyo, memberikan sesuatu atau TAT, mengurus sesuatu yang merujuk kepada kebutuhan keuangan para pegawai, yang berarti kompensasi mengacu pada bentuk pengembalian keuangan pelayanan dan manfaat nyata yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja. Tujuan kompensasi yaitu efisien, dengan meningkatkan kinerja, kualitas, dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Kemudian keadilan, perlakuan yang adil bagi karyawan dengan mengakui kontribusi dan kebutuhan karyawan. Keadilan prosedural juga digunakan untuk membuat keputusan membayar dibuat secara adil. Kemudian ada kepatuhan, sesuai hukum dan peraturan kompensasi. Dan yang terakhir etika, organisasi peduli terhadap hasil yang dicapai seperti laporan perilaku nilai dan kode etik. Jadi intinya tujuan kompensasi yaitu memandu desain sistem gaji standar untuk keberhasilan sistem gaji. Mengembangkan total strategi kompensasi. Tahap pertama yaitu menilai total implikasi kompensasi, yang terdapat strategi bisnis dan dinamika kompetitif, budaya atau nilai, konteks sosial dan politik, preferensi karyawan, dan preferensi serikat kerja. Tahap kedua yaitu pemetaan strategi total kompensasi, yang terdiri dari unsur model pembayaran, yaitu tujuan dan 4 pilihan kebijakan, penyelarasan, daya saing, kontribusi, dan manajemen. Tahap ketiga, menerapkan strategi. Dengan menerapkan strategi melalui desain dan pelaksanaan sistem kompensasi. Tahap keempat, menilai kembali dan meluruskan kembali. Dengan ini, penilaian ulang periodik diperlukan untuk pembelajaran, beradaptasi, dan peningkatan. Kemudian ada dukungan strategi bisnis. Yang pertama, inovator, yaitu pendekatan dukungan kompensasi, menempatkan sedikit penekanan pada evaluasi keterampilan dan penekanan pada insentif yang mendorong inovasi. Yang kedua, pemotong biaya, memfokuskan pada maksimalisasi pekerjaan dengan minimalisasi biaya, mendorong produktivitas, dan menentukan detail pekerjaan yang dilakukan atau SOP. Yang terakhir, fokus pada pelanggan, yaitu menyenangkan pelanggan dan mendasari gaji karyawan sesuai dengan mereka melayani pelanggan dengan baik atau tidak. Job berbasis pendekatan, yaitu analisis jabatan memberikan informasi yang mendasari dan mengidentifikasi isi dari pekerjaan, yang berfungsi sebagai pemasukan untuk menggambarkan dan menilai pekerjaan. Data-data khusus yang dikumpulkan analisis pekerjaan yaitu identifikasi, yang terdiri dari nama, departemen pekerjaan, jumlah orang pemegang pekerjaan. Kemudian ada isi pekerjaan, terdiri dari tugas, aktivitas, kriteria kerja, kondisi pekerjaan, dan kejadian kritis. Kemudian ada karakteristik pegawai, yaitu pengetahuan profesional atau teknis, skill manual, skill mekanis, manajerial, kepemimpinan, dan interpersonal. Kemudian ada hubungan internal dan hubungan eksternal. Hubungan internal antara lain bos dan atasan lain, pegawai sederajat, dan bawahan. Hubungan eksternal yaitu pemasok, pelanggan,
pemerintah, komunitas, dan serikat pekerja. Struktur berbasis keterampilan yaitu menghubungkan kedalaman atau luasnya keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang diperoleh seseorang yang relevan dengan pekerjaan. Sebaliknya, rencana berbasis pekerjaan membayar karyawan untuk pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka terlepas dari keterampilan yang mereka miliki. Tujuan struktur berbasis keterampilan terdapat 3 macam. Yang pertama, mendukung strategi dan tujuan. Yang kedua, adil untuk karyawan. Dan yang ketiga, memotivasi perilaku untuk tujuan organisasi. Pada bab ini akan mendefinisikan tentang daya saing. Yang pertama, strategi kompensasi. Keputusan strategi yang mencerminkan apa yang dibayar pesaing atau untuk merancang paket pembayaran yang mungkin berbeda dari pesaing tetapi lebih sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Strategi kompensasi ini termasuk daya saing eksternal yang mengacu pada hubungan upah antar organisasi. Upah organisasi ini juga relatif terhadap para pesaingnya. Terdapat 2 strategi kompensasi pada perusahaan. Yang pertama, tingkat pembayarannya. Tingkat pembayaran ini mengacu pada rata-rata rate tarif yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan yang kedua, formulir pembayaran, yaitu jenis pembayaran atau campuran pembayaran yang merupakan total keseluruhan kompensasi. Nah, di sini tingkat pembayaran dan formulir pembayaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, mengendalikan biaya dan meningkatkan pembayaran. Di sini keputusan tingkat gaji yang dimiliki dampak signifikan pada pengeluaran. Yang kedua, menarik dan mempertahankan karyawan. Perusahaan dapat membayar lebih pada karyawan yang lebih produktif. Selanjutnya, strategi merancang tingkat pembayaran, campuran, dan struktur pembayarannya. Di sini perusahaan harus melakukan survei terlebih dahulu untuk mengumpulkan dan membuat penilaian tentang kompensasi yang dibayarkan oleh pengusaha lain. Tujuan survei ini untuk menyesuaikan tingkat upah dalam menanggapi perubahan tarif yang dibayarkan oleh pesaing dan untuk memperkirakan biaya tenaga kerja dari pesaing, pasar, produk, dan layanan. Di sini perusahaan harus memilih kompetitor pasar mana yang relevan. Yang pertama, pekerjaan atau keterampilan yang sama. Yang kedua, karyawan dalam wilayah geografis yang sama. Dan yang ketiga, produk dan layanan yang sama. Selanjutnya, pada bab ini membahas tentang perilaku apa sih yang diinginkan pengusaha. Pengusaha ini ingin karyawan bekerja dengan cara yang mengarah pada kinerja untuk meningkatkan organisasinya. Nah, terdapat 3 elemen untuk memotivasi karyawan. Yang pertama, karyawan lebih memilih sistem pembayaran kompensasi yang setara dengan kinerja dari karyawan. Yang kedua, pekerjaan yang memiliki kompensasi yang fleksibel. Kompensasi fleksibel ini didasarkan pada reward yang diterima atau kebutuhan lain yang sesuai dengan individu tersebut. Yang ketiga, perilaku yang diinginkan. Perilaku pengusaha yang diinginkan karyawannya itu seperti hubungan yang baik antara bos dan karyawan. Apakah karyawan akan tetap bertahan di perusahaan atau turnover karena bayaran? Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi employee turnover. Yang pertama, gaji kompensasi. Gaji dan kompensasi ini berdasarkan kinerja karyawannya. Yang kedua, rencana insentif yang tidak sesuai. Yang ketiga, tingkat kepuasan karyawan dengan gaji yang diberikan kurang memadai. Dan yang terakhir, sistem pembayaran karyawan. Nah, selanjutnya imbalan lain yang memengaruhi karyawan tetap bertahan dalam perusahaan. Yang pertama, karena jenis pekerjaan dan tantangannya. Yang kedua, peluang berkembangnya karyawan ini semakin besar. Yang ketiga, karena faktor sosial, faktor lingkungan. Yang keempat, pengakuan status karyawan. Yang kelima, kepentingan dalam bekerja. Dan yang terakhir, keuntungan atau benefits. Rencana pembayaran kinerja khusus. Terdapat 2 pembayaran jangka pendek. Yang pertama, merit pay, yaitu sebuah pembayaran pokok untuk seberapa tinggi karyawan itu dinilai pada evaluasi kinerjanya masing-masing. Terdapat 2 masalah dalam merit pay ini. Yang pertama, mahal, dan yang kedua, tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengelola merit pay ini sendiri, yang pertama harus meningkatkan akurasi peringkat kinerjanya, dan yang kedua, mengalokasikan cukup uang untuk menghargai kinerja karyawan. Yang kedua, bonus lump sum. Bonus jumlah besar atau penghargaan ini dianggap sebagai pengganti bayaran. Penghargaan spot individu ini dinilai cukup efektif dan diberikan untuk kinerja yang luar biasa. Rencana insentif perorangan menawarkan janji pembayaran untuk beberapa tingkat kinerja yang objektif dan sudah ditentukan sebelumnya. Rencana insentif ini
dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja organisasi dan yang kedua diukur secara berkala. Terdapat 4 strategi untuk memahami lebih baik dan mengukur kinerja karyawan. Yang pertama, tingkatkan format penilaian. Format peringkat mensyaratkan bahwa penilai membandingkan karyawan satu sama lain untuk menentukan pemesanan relatif kelompok pada beberapa ukuran kinerja. 3 metode memeringkat karyawan. Yang pertama bisa menggunakan metode peringkat lurus, yang kedua peringkat alternatif, dan yang ketiga metode peringkat perbandingan pasangan. Untuk mengevaluasi format penilaian kerja, bisa dengan melihat biayanya dan validitasnya. Strategi kedua, pilih penilaian tepat. Metode ini menilai kinerja karyawan dari 5 sudut pandang. Yang pertama bisa melalui atasan, yang kedua rekan, yang ketiga diri sendiri, yang keempat pelanggan, dan yang kelima bawahan. Strategi ketiga, memahami cara pemberi informasi memproses informasi. Penilai mengamati perilaku Red. Dengan begitu, informasi tersebut dipertimbangkan kembali dan diintegrasikan dengan informasi lain yang tersedia sebagai penilai memutuskan peringkat akhir. Strategi 4, melatih penilai untuk menilai lebih akurat. Ada 3 pelatihan. Yang pertama, pelatihan Red Error. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan psikometrik, misalnya keringanan hukuman, keparahan, kecenderungan sentral, dengan membiasakan para penilai dengan keberadaan mereka. Yang kedua, pelatihan dimensi kinerja. Pelatihan ini memaparkan pengawas ke dimensi kinerja untuk digunakan dalam penilaian, misalnya kualitas pekerjaan, pengetahuan pekerjaan, sehingga memastikan semua orang berada di halaman yang sama ketika memikirkan dimensi kinerja tertentu. Dan yang ketiga, pelatihan standar kinerja. Pelatihan ini memberikan penilai dengan standar perbandingan atau kerangka referensi untuk membuat penilaian. Proses penentuan manfaat. Manfaat karyawan merupakan bagian dari paket kompensasi total. Selain membayar untuk waktu bekerja, kompensasi ini diberikan kepada karyawan secara keseluruhan atau juga bisa dengan pembayaran kemajikan, misalnya asuransi jiwa, pensiun, kompensasi pekerja, dan liburan. Terdapat beberapa pertumbuhan dalam manfaat karyawan. Yang pertama, untuk mengontrol upah dan harga. Yang kedua, efektivitas biaya dan manfaat. Yang ketiga, impetus majikan. Yang keempat, serikat pekerja. Dan yang kelima, impetus pemerintah. Nilai manfaat karyawan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, non-kontribusi, yang kedua kontribusi, dan yang ketiga karyawan dibiayai. Karyawan dibiayai ini, yang pertama karyawan membayar total biaya untuk beberapa manfaat, dan yang kedua secara hukum, organisasi atau perusahaan harus menanggung biaya untuk beberapa manfaat tersebut. Jurnal ini meneliti tentang saluran strategis untuk mencapai kepuasan kerja di sektor perbankan Pakistan. Penelitian ini dilakukan di kota kembar Pakistan, yaitu Islamabad dan Rawalpindi, di mana bank-bank milik negara dan swasta mempunyai layanan berkualitas tinggi dan peningkatan pertumbuhan organisasi yang melalui sumber daya manusia dapat dicapai dengan faktor-faktor seperti penghargaan karyawan, menyediakan program pelatihan, bonus berbasis kinerja dan insentif, program pengembangan karir, dan hadiah yang diberikan kepada karyawan pada beberapa kesempatan adalah praktik yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk mempertahankan karyawannya. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen kompensasi memiliki hubungan langsung dan intens dengan kepuasan kerja serta motivasi kerja. Hasil juga mengungkapkan tren perubahan rencana kompensasi di sektor perbankan Pakistan, yang menunjukkan bahwa karyawan dan pemberi kerja cenderung menerima imbalan finansial maupun non-finansial di mana penghargaan, sertifikat kerja, wewenang yang didelegasikan, dan banyak mekanisme lainnya dapat bekerja dengan baik menjaga gaji tetap konstan. Masalah rumit dan kekhawatiran karyawan tentang sistem dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti masa depan dan pembuatan kebijakan sektor perbankan Pakistan. Pada jurnal kedua ini meneliti tentang manajemen kompensasi dan kinerja karyawan di sektor manufaktur, studi kasus yang bereputasi baik organisasi di industri makanan atau minuman.
Manajemen kompensasi yang menguntungkan tidak hanya akan membantu dalam menstabilkan dan mempertahankan karyawan, tetapi juga membantu mengurangi pergantian tenaga kerja dalam suatu organisasi. Kompensasi karyawan dapat dilihat sebagai semua bentuk pengembalian keuangan dan manfaat nyata yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja. Manajemen menciptakan kondisi kerja yang baik dan ramah yang akan membantu kinerja karyawannya. Organisasi harus memastikan penyediaan paket kesejahteraan yang baik yang akan mendorong dan meningkatkan kinerja karyawan. Hal itu merupakan keinginan setiap organisasi untuk terus meningkatkan produktivitas sehingga mengharuskan perlunya memotivasi karyawan melalui kebijakan kompensasi yang komprehensif dan kondisi kerja yang bersahabat. Kebutuhan untuk mempertahankan tenaga kerja yang efektif dan berkualitas adalah suatu keharusan bagi organisasi fungsional, sehingga mengharuskan kebutuhan untuk menyediakan kondisi kerja yang baik dan paket kerja yang efektif yang akan membantu dalam mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Terima kasih udah nonton video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.